niki boten pengajiane boten ditunda berhubung untuk mengenalkan Jum'iyah Thariqah Muktabarah ingkang enggal jenengan wong penganut Thariqah ben duwe wadah malih niki pengurusipun niki sing telenggah temriki sedaya niki mangke dipun badhe terangake monggo. Organisasi baru dan logika pemecahan. Channel Hakim Medsos kembali mengajak Anda berpikir jernih, berani menggugat arus, dan membongkar kepalsuan yang dibungkus nama besar. Kita tak anti tokoh, tapi kita lawan pemelintiran agama. Hari ini, kita bicara soal sebuah organisasi baru yang diklaim mewakili Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bernama Jatma Aswaja, dibentuk oleh Habib Lutfi bin Yahya. Pertanyaannya, mengapa harus bikin wadah baru? Apa urgensinya? Dan pantaskah dalam syariat Islam, sebuah klaim kebenaran diusung lewat organisasi bikinan sendiri? Apa kurangnya NU? Apa kurangnya Jatman Pusat yang sudah lama berdiri? Mengapa harus ditambahi embel-embel, Aswaja? Bukankah ini memancing kekeliruan, menanamkan kesan seolah merekalah yang paling aswaja? Jika tujuannya persatuan, mengapa justru langkahnya memecah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan tegas. Barang siapa mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama, kami yang tidak berasal darinya, maka itu tertolak. Hr. Al-Buhrno 2697, Muslim No. 1718. Ibn Rajab Al-Hanbali dalam Jami' Al-Ulm wa Al-Ikam menjelaskan, segala yang diada-adakan dalam agama, tanpa asal dari agama yang menunjuk padanya, maka itu batil. Jatma Aswaja bukan hanya nama. Ini strategi branding. Membuat seolah inilah satu-satunya representasi Ahlus Sunnah. Tapi tunggu, siapa yang mengesahkan? Kalau setiap tokoh bisa bikin lembaga sendiri, pakai label Aswaja, lalu semua minta diikuti, apa jadinya umat ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Ditanya siapa itu, beliau menjawab, yaitu, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Hr. Al-Tirmidzi No. 2641. Imam Al-Shib dalam Al-I menyatakan, siapapun yang menyelisihi salaf dalam pokok agama, maka ia telah berpecah meskipun mengaku Ahlus Sunnah. Jika Jatman telah eksis sebagai representasi tarekat dalam NU, maka pendirian Jatma Aswaja oleh Habib Lutfi bin Yahya sejatinya perlu dikritisi secara serius. Bukan hanya karena aspek politis ormas, tetapi karena menyangkut prinsip syar'i yang sangat fundamental, larangan berselisih dalam urusan jamaah dan kepemimpinan. Al-Quran menegaskan secara eksplisit, dan janganlah kalian berselisih, karena akan menyebabkan kalian gagal dan hilang kekuatan kalian. Dan bersabarlah, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Anfal 46. Ayat ini memperlihatkan bahwa perpecahan bukan sekadar perkara administratif, melainkan membawa dampak langsung terhadap kekuatan, wibawa, dan keefektifan dakwah. Maka, munculnya organisasi baru yang seolah menjadi alternatif dari struktur lama bukanlah solusi, tapi racun yang membelah umat dari dalam. Apalagi ketika organisasi tersebut membawa simbol-simbol Aswaja secara eksklusif, sehingga mengesankan bahwa selain mereka adalah bukan Aswaja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan memberi peringatan keras terhadap tindakan memecah kesatuan. Barang siapa datang kepada kalian saat kalian telah bersatu di bawah satu pemimpin, lalu ia hendak memecah belah kesatuan kalian, maka bunuhlah dia. Hr. Muslim No. 1852. Maksud hadits ini bukan membunuh secara fisik, tapi menunjukkan bahwa tindakan tersebut adalah kejahatan berat dalam syariat Islam. Imam Al-Shan'ani menjelaskan dalam Subul As-Salam. Perintah membunuh di sini adalah bentuk ancaman keras, bukan perintah literal untuk membunuh. Subul As-Salam 3499. Ini juga sejalan dengan kaidah salaf bahwa perpecahan umat adalah fitnah besar. Imam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, perpecahan lebih berbahaya daripada pembunuhan. Majmu,
Al-Fatawa 3421. Maka, jika kita melihat langkah Habib Lutfi membentuk organisasi Jatma Aswaja sebagai entitas baru yang mirip dari segi nama dan ruang gerak dengan Jatman NU, sementara umat sudah memiliki struktur tersebut, maka itu sejatinya membuka pintu fitnah dan pengaruh ganda yang melemahkan loyalitas jamaah. Apalagi jika organisasi tersebut digunakan sebagai alat konsolidasi kekuatan untuk pengaruh pribadi atau politis, bukan untuk murni dakwah lillah, maka hal itu semakin menjauhkan dari manhaj Ahlus Sunnah yang sejati, yang menekankan al-ijma, al-tea'ah, al-wihdah, dan al-ittiba, bukan ambisi membangun merek baru di atas puing struktur lama. Imam Malik pernah berkata dalam Al-Muwatta, barang siapa membuat-buat dalam Islam suatu bid'ah yang ia anggap baik, maka sungguh ia telah menuduh Nabi Muhammad telah mengkhianati risalah. Al-Muwatta, Bab Al-Itisam bi al-Sunnah. Mendirikan organisasi baru dengan nama dan kemasan Islam yang menimbulkan kekeliruan umat, adalah bentuk bid'ah dalam manajemen sosial keumatan yang bisa menyesatkan arah dakwah. Channel Hakim Medsos mengajak Anda untuk tetap jernih dalam menilai. Jangan tertipu oleh kemasan. Like, subscribe, dan bagikan konten ini agar umat tidak terperangkap oleh narasi indah yang menyesatkan dari dalam.